Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana, mahasiswa dari MJ 501. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus perpajakan di Indonesia, yaitu maraknya penggelapan pajak PPN di Indonesia. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1. Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kemudian, pajak menurut beberapa para ahli. Yang pertama, PJA Andriani mengutarakan bahwa pajak menurut PJA Andriani yaitu iuran dari semua masyarakat untuk negara yang biasa dipaksakan terutang oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung karena pajak akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan tugas negara dan diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua, Somerville R.M. Anderson H.M. dan Brock Forrest R. Pajak merupakan suatu pengalihan sumber yang dilakukan dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Bukan terjadi karena melanggar hukum, tapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Semua dilakukan tanpa adanya imbalan secara langsung, sehingga pemerintah bisa menjalankan tugas-tugasnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, Rifki Sidik menjelaskan bahwa pajak memiliki arti sebagai kontribusi yang dipaksakan oleh pemerintah negara dalam jangka waktu tertentu kepada pihak wajib pajak. Sifatnya memang wajib dan disetorkan oleh wajib pajak pada pemerintah yang nantinya bisa mendapatkan balasan berupa manfaat secara tidak langsung. Kemudian ciri-ciri pajak. Yang pertama, kontribusi yang wajib. Setiap warga memang sudah wajib untuk membayar pajak secara rutin. Tapi hal ini berlaku khusus untuk masyarakat yang memenuhi subjektif. Maksudnya adalah untuk yang berpenghasilan untuk lebih dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Sementara itu bagi seorang wirausaha atau pengusaha yang memiliki omset rutin, maka tarif PPh-nya sebesar 0,5%. Diberlakukan dari jumlah peredaran bruto atau omset hingga mencapai 4,8 miliar rupiah untuk 1 tahun pajak. Yang kedua, bersifat memaksa. Bagi yang memenuhi syarat objektif ataupun subjektif, memang sudah wajib hukumnya untuk membayar pajak. Jika seseorang tidak membayar pajak dengan sengaja, maka akan diberikan sanksi administratif ataupun hukuman pidana. Ciri-ciri yang ketiga yaitu dikelola pemerintah. Pemungutan dan pengelolaan pajak akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam tingkat provinsi serta kabupaten ataupun kota, meskipun dikelola pemerintah, tapi manfaat pajak dapat dirasakan oleh semua warga negara. Yang keempat yaitu pembayaran pajak tercantum dalam undang-undang. Pembayaran pajak memang sudah tercantum dalam undang-undang. Pajak dipungut sesuai norma hukum dengan tujuan untuk membayar biaya produksi hingga jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan. Segala macam hal negatif seperti perlawanan, penghindaran, penolakan dalam membayar pajak maka sudah termasuk dalam pelanggaran hukum. Kemudian poin terakhir, poin 5, sebagai anggaran pemerintah. Dalam hal ini, pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan peran
keamanan aset pekerjaan masyarakat, subsidi, penegakan hukum, dan operasional negara. Selain itu, manfaat pajak juga berguna untuk membayar utang negara sekaligus bunga dari utang. Bahkan membiayai pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan meliputi kesehatan, pendidikan, pensiun, transportasi umum, dan juga bantuan yang untuk bekerja. Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah diantaranya pajak berdasarkan lokasi atau instansi, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Yang kedua, pajak berdasarkan objek atau subjek pajak, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Yang ketiga, pajak berdasarkan sifat, pajak langsung dan tidak langsung. Kemudian fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara untuk cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya, sehingga dikatakan fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi dan resesi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Fungsi ketiga yaitu fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Fungsi keempat, fungsi stabilisasi, berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Contoh pelanggaran pajak di Indonesia. Maraknya pelanggaran pajak di Indonesia eh, tidak lepas dari eh, kurangnya pengawasan pemerintah. Salah satunya yaitu pelanggaran PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Contohnya yaitu penyidik pegawai negeri sipil PPNS kantor wilayah Kanwil Direktoriat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Tengah II bersama koordinator pengawas PPNS Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai atau PPN dengan inisial N atas wajib pajak PT IJP ke Kejaksaan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 18. Nah, jadi PT IJP telah melakukan pelanggaran atas karyawan berinisial N. Tersangka melalui PT IJP diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak PPN yang telah dipungut selama dalam kurun waktu antara Januari sampai dengan Desember 2019 atas kegiatan usaha dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja di beberapa customer. Modusnya yaitu operandi digunakan oleh tersangka, yakni tersangka memberikan tagihan beserta PPN atas penyediaan jasa
kepada customer. Namun, PPN yang telah dibayarkan oleh customer tidak disetorkan ke negara atau ke kas negara. Ungkap Sri Mulyono, Kepala Badan Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyelidikan Kanwil DJP Jawa Tengah. Jadi si N telah menerima pembayaran PPN dari customer, namun si pelaku N ini tidak membayarkan atau tidak menyetorkan atas pembayaran PPN-nya kepada kas negara. Tersangka melakukan pelanggaran undang-undang atau aturan negara. Tersangka melanggar ketentuan pidana di bidang perpajakan sesuai pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu tentang ketentuan umum tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian atas kejadian tidak menyetorkan ke kas negara, negara dirugikan atas perilaku karyawan PT IJP. Kerugian atas kesejahteraan atas kejahatan pelanggaran perpajakan itu pada pendapatan negara sekurang-kurangnya 2,1 M. Kemudian tindakan negara terhadap pelaku pelanggaran PPN tersebut yaitu serangkaian kegiatan pengawasan dan pembinaan baik melalui surat imbauan maupun konseling secara langsung dengan akun referensi tab IR sebelum dilakukan pemeriksaan bukti pelunasan. Pada saat pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP, namun wajib pajak tidak melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Sehingga kita lanjutkan untuk penyidikan untuk memberikan efek jerah. Kemudian, kenapa pelanggaran perpajakan masih ada di Indonesia? Ada beberapa alasan yang menjadi para pelaku tetap melakukan pelanggaran pajak di Indonesia. Di antaranya faktor internal, yaitu sifat serakah atau tamak atau rakus. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki. Selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominasinya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan hal halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadi korupsi, adalah kejahatan yang dilakukan para profesional berjabatan tinggi sehingga berkecukupan. Kemudian gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka ada godaan korupsi yang datang untuk sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Kemudian faktor apa? Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar. Manajemen restitusi pajak, lemahnya penegakan hukum pajak,
diskresi otoritas pajak yang luas, kapabilitas sumber daya manusia, dan integritas petugas pajak. Sistem administrasi yang belum optimal dan belum tersinkronisasinya data dengan jumlah pemangku kepentingan. Jadi faktor eksternal sangat banyak, baik itu dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak terkait. Lalu apa sih solusinya untuk mengatasi masalah korupsi perpajakan di Indonesia, yaitu penanganan secara hukum kasus-kasus penyimpangan pajak sehingga tuntas di pengadilan, peningkatan peran justice collaboration dan whistleblower untuk mengungkapkan perkara, penelusuran aset hasil kejahatan untuk dapat disita oleh negara, pembenahan secara sistematik di berbagai instansi pemerintah agar pada masa mendatang tidak terjadi lagi penyimpangan pajak, mengefektifkan peran penyidik pajak dalam menemukan unsur tindak pidana korupsi, pengaturan mekanisme whistleblowing system dan justice collaboration dalam sistem peradilan pidana pajak. Maksimalisasi penerapan whistleblowing system di Direktorat Pajak atau DJP. Penerapan mekanisme perampasan aset koruptor dan pembuktian terbalik dan penggunaan rezim hukum anti pencucian uang atau money laundering. Kemudian peningkatan spiritual dan tanggung jawab setiap individu tentang kesadaran akan tanggung jawab pajak. Ini sumber-sumber yang saya gunakan. Bisa teman-teman buka, bisa teman-teman akses. Sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.